tadi kita sempat mention trauma yang punya dampak negatif yang nggak jelas. Contohnya tuh nangis tiba-tiba, nggak ada alasan. Itu mungkin boleh dikulik sedikit Ulin di sana. Iya, mungkin lo bisa jelasin juga, ada nggak misalnya nangis tiba-tiba tuh situasinya lagi kayak gimana? Misalnya. Gue nggak tahu. Jujur gue nggak pernah ngalamin itu. Bersyukurnya. Tapi gue sering dengar cerita dari pembicara kita yang bilang ya gue konseling itu karena gue nangis tiba-tiba dan itu lampu merah yang paling merah buat mereka gitu. Karena nggak ada alasannya, seemingly nggak ada alasannya. Tentunya kalau dikulik ntar keluar di mana alasannya, tapi ya itu sih. So gue nggak tahu kenapa mereka nangis tiba-tibanya, tapi mungkin lu yang punya pengalaman dengan itu. Iya, jadi kalau misalnya kita pakai contoh yang si nangis tiba-tiba ini ya gitu. Nangis tiba-tiba gak tahu kenapa gitu kan. Karena gini ya, ketika kita mengalami trauma entah itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu tanpa diproses, maksudnya tanpa ada pemulihan trauma gitu, bisa aja kan badan kita kan punya mekanisme sendiri untuk menghindari kita dari rasa sakit. Dan trauma itu kan rasa sakit. Jadi mungkin aja di-repress, ditekan supaya itu gak keluar, gak keinget lagi. Tapi semakin kita pendem ya, itu semakin jangan-jangan nanti gunung es gitu kan ya jadinya gitu, numpuk-numpuk tiba-tiba meledak di saat-saat yang malah kita gak antisipasi gitu, yang seperti tadi lo bilang nangis tiba-tiba gitu, gak tahu kenapa alasannya. Nah itu mungkin it will always find its way out si trauma itu ya kalau menurut gue gitu. Maksudnya dia akan keluar entah dengan cara apapun gitu. Nah itu tadi nangis tiba-tiba ya emang harus digali lagi ya. Pada saat nangis itu emosi apa yang dirasain gitu. Mungkin triggernya apa gitu. Mungkin ada trigger ya? Ada harusnya ya gak sih? Biasanya ada gitu. Maksudnya biasanya situasi atau emosinya atau emosi yang muncul. Misalnya tadi nangis tiba-tibanya ketika kita pakai apa ya? Contohnya kalau dari contoh lo ada nggak Andre? Ada nggak maksudnya informasi lain yang nangis tiba-tibanya tuh pas lagi ngapain, pas lagi kenapa gitu? Nggak ada yang kepikiran sekarang. Ya, misalnya situasi pandemi nih gitu ya sekarang gitu. Kok tiba-tiba nangis gitu, pas coba kita cek lagi rasa apa yang dirasain gitu ya, emosinya. Jangan-jangan kesepian. Kesepian. Misalnya kita coba cek lagi. Kapan pertama kali ngerasa kesepian kayak gini? Misalnya, waktu saya umur 5 tahun, waktu saya kecil. Kenapa waktu itu? Iya, soalnya orang tua saya waktu itu ninggalin saya. Misalnya, kan kita gak tahu gitu. Jangan-jangan ya itu adalah ketika suatu pengalaman di masa kini yang mirip atau menimbulkan perasaan yang sama kayak waktu di masa lalu itu. Nah itu bisa jadi ada indikasi trauma gitu. By tadi kita bicara tentang nangis sendiri, nangis tiba-tiba. Itu gue nggak pernah ngalamin itu, tapi setelah gue pikir-pikir gitu, gue pernah sih ngalamin marah tiba-tiba, yang gue nggak ini, tapi kayak ada triggernya. Tapi itu menarik sih karena mirip-mirip itu kan. Pernah juga triggernya dari kapan tahu, tapi marahnya baru sekarang, itu juga pernah tuh. Jadi gue bisa relate sih sama orang itu. I think semua orang bisa relate ya, dalam level tertentu. Ya, menarik. Jadi itu dampak negatif dari trauma, yang jelas maupun yang nggak jelas. Yang nggak jelas itu kalau dikulik entar bakal keluar juga jelas gitu. Ada masalahnya. Misalnya trauma di masa lalu, ketika dia ditinggal orang tuanya atau gimana, yang membuat dia sekarang di masa pandemi, yang dimana dia tiba-tiba nggak nyangka bakal sendiri, itu berasa kesepian yang mendalam sehingga buat dia nangis. Itulah penjelasan matematikanya gitu ya tentang kenapa orang nangis tiba-tiba mungkin gitu ya. Menarik. Oke, nice. Next adalah kita bakal bahas ini betul ada yang mau lu tambahin kah dari dampak negatif ini? Udah sih. Mungkin ini juga ya, ketika kita mengalami misalnya PTSD, itu tuh
kerangka berpikir kita ya, frame of mind-nya itu tuh selalu ngerasa kita dalam situasi yang buruk gitu. Kayak berasanya masih di masa lalu itu tadi yang tadi gue bilang, satu kaki di masa sekarang, satu kaki di masa lalu gitu. Nah, ketika misalnya sekarang mengalami pengalaman yang mirip gitu, jadi padahal sebenarnya gak mengancam juga misalnya gitu, reaksinya tuh jadinya sama kayak pas dulunya gitu, karena ngerasanya pengalamannya sama, ancamannya seperti itu sih. Itu arguably di kuping gue itu dampak yang terburuk sih. Karena kalau lu hidup di masa sekarang tapi dengan mindset yang seperti itu, mindset yang paling parah buat gue adalah gak berdaya. Itu paling parah buat gue. Itu gak menyenangkan. So itu tambahan yang penting kayaknya ya buat didengar. So kalau ada orang nih yang denger podcast ini dan dia merasa bahwa sekarang ini unfortunately dia dalam mindset yang selalu merasa nggak berdaya atau selalu merasa sedih atau selalu merasa marah, itu ada yang perlu dicek tuh, trauma. Mungkin dia punya trauma yang belum diselesaikan. Nah, bicara tentang trauma yang belum terselesaikan, kita bakal ngobrol next adalah tentang gimana cara menyelesaikan trauma itu atau gimana cara mengatasinya gitu. Simak diskusi lengkapnya di YouTube atau Spotify dengan cara search judul ini. Hope you enjoy the podcast. Salam angkat bicara.